Minum. Ya, kita sudah bicara tentang menjadi rumah kesukaan Tuhan, ya kan? Kemudian bagaimana Tuhan itu roh dan dia, kalau kita ingin menyembah dia, kita harus menyembahnya di dalam roh. Dan Tuhan punya lebih lagi buat setiap kita. Karena itu dipenuhi tidak cukup satu kali, tapi berkali-kali dan terus-menerus. Seberapa kehausan kita, sebegitu kita akan mendapat. Seberapa wadah yang kita punya, sebegitu kita akan mendapat. Itu. Dan itu menentukan. Dan untuk hal rohani, kita harus makan dulu, supaya kita bisa lapar. Semakin kita makan, semakin kita akan lapar. Semakin kita minum, semakin kita akan haus. Ini berbeda dengan yang jasmani. Yang kita haus dulu, baru kita minum. Kita lapar dulu, baru kita makan. Itu. Nah, saya di hari ini mau bagi hal yang praktis sebenarnya. Bagaimana supaya kita ya, ada hal-hal yang dari Tuhan itu didapat langsung dari Tuhan. Tapi ada hal dari Tuhan yang didapat lewat orang. Orang yang memang diberi oleh Tuhan untuk membagikannya kepada kita. Gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah ini. Barang siapa menerima seorang nabi sebagai seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Berarti kalau dia terima seseorang nabi sebagai nabi, dia akan terima upah nabi. Tapi kalau dia terima nabi sebagai saudara, ya dia tidak akan terima upah nabi. Apa maksudnya? Nabi ini orang yang diutus Tuhan, orang yang ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Nanti kalau kita belajar perjanjian baru, itu ya, ada kan namanya karunia-karunia rohani. Apa itu? Karunia berbahasa roh, karunia membedakan roh, karunia menyembuhkan, karunia penglihatan, karunia membedakan roh, macam-macam karunia. Tetapi ada yang namanya Tuhan memberikan pemberian-pemberian, gifts, karunia, berupa rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil. Jadi yang diberikan itu orangnya. Saya ulangi. Ada yang namanya karunia-karunia rohani, itu pemberiannya di dalam karunianya. Tetapi ada jawatan-jawatan, itu pemberiannya berupa orangnya. Dialah yang memberikan, baik rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil. Yang diberikan apa? Rasul. Rasul itu bukan pengurapannya, bukan karunianya, tapi orangnya itu loh yang diberikan. Orangnya bisa kita hargai enggak? Orangnya bisa kita terima atau tidak. Kalau kita tidak bisa terima orangnya, maka pengurapannya juga tidak akan bisa kita terima. Karunia yang ada di dalam dirinya juga tidak akan bisa kita terima. Itu persoalannya. Persoalannya, seperti kita ngomong kemarin beberapa ya. Manusia, kalau kita lihat dan kenal semakin dekat, kita akan lihat kelemahannya. Makanya kemarin kita tanya Pak Andreas, mungkin mau pindah denominasi. Setelah lihat gembalanya ternyata lucu sekali. Gitu ya. Semakin malam semakin kampungan. Gitu. Karena memang dari kampung. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi semakin kita lihat dekat, ada yang namanya sisi manusia. Coba bayangkan seorang yang namanya Elisa melayani Elia. Elia itu kan yang waktu diterakin, buta-buta gitu ya. Elisa itu ya. Oh, kalau Elia apa ya yang marah itu ya? Api karena dia didatengin itu ya. Datengin tentara. Kalau memang aku nabi, biar turun api. Mati 50. Datang tentara kedua. Kalau aku nabi, turun api. Loh, bayangkan. Jadi pelayannya Elia gampang enggak?
Marah dikit paling enggak kan korek ya kan, enggak usah HP ya kan itu. Keslomat kan tetap ada gitu kan. Coba carikan ayatnya. Eh, bukankah di sini ada Elisa yang dulu melayani Elia? Di mana? Ini keluar lagi ilmunya. Cucu seneng. Gimana? Coba baca, Kak. Tapi bertanyalah Yosafat, tidakkah di sini seorang nabi Tuhan dengan perantaraan petunjuk Tuhan, lalu seorang pegawai raja Israel menjawabnya, dia bisa bersama. Oke, sebentar. 2 Raja-Raja 3 ayat 11 ya. Baca sekali lagi, Kak. Tapi bertanyalah Yosafat, Tuhan, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang Oh, bahasa Indonesianya itu bagus banget. Di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Tidak adakah di sini Nabi Tuhan yang bisa kita cari Tuhan lewat dia, ada firman Tuhan, ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Bagus banget ya. Ini terjemahan harafiahnya nih, diterjemahkan King James Version gini. Di sini ada Elisa, anak Safat, yang dulu menuangkan air di tangannya Elia. Biasa ya. Kerjaannya itu nyuci tangannya Elia. Sabunnya sisa sedikit, api. Kan nggak mudah melayani nabi api kan itu. Ngomong keluar api, apa keluar api gitu. Tapi dia, oh iya, dapat pengurapannya, ya, dapat jubahnya, ya, dapat pengurapan double porsi. Tapi yang dia lakukan itu, dia punya lembu berapa? 12 pasangnya. Yang di, coba cek itu berapa. Itu kan orang kaya. Membajak dengan lembu 12 pasang, dipotong semuanya, kemudian dibakar jadi korban dan dia tinggalkan dan dia kemudian melayani Elia jadi apa? Orang yang menuangkan air di tangannya. Dan berdekatan terus kan dengan Elia gitu. Ini lihat enggak sisi manusianya, lihat enggak kelemahannya Elia gitu. Lihat gitu. Dan itu yang seringkali membuat kita kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa percaya dan semuanya. Sehingga ada hal yang baik yang ada di dalam diri orang itu tidak bisa turun dalam diri kita. Apakah itu berarti kita membenarkan kalau ada kesalahan? Bukan. Itu yang saya belajar dari Pak Agung. Beliau bilang begini, kalau kita lihat orang punya satu kelemahan di hidupnya, seringkali kita itu seperti orang ambil tunjuk jari kita, sentuhkan ke kelemahannya, lukanya itu, lalu kita korek terus gitu. Ada hal yang lain yang tidak ada lukanya, yang baik, yang itu kita abaikan karena satu kelemahan dalam kehidupannya. Nah, semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita akan tahu yang namanya sisi-sisi manusia di dalam dirinya. Itu. Nah, kalau kita tertutup melihat itu, tidak akan bisa. Tapi Elisa ini luar biasa. Karena ketika Elia nanti menyuruh dia, udah sampai di sini aja. Enggak, aku tetap mau ikut. Sampai di sini aja, aku tetap mau ikut. Gitu. Dan semua nabi-nabi yang lain berkata, Tuanmu mau diangkat. Tuanmu mau diangkat. Gitu ya. Tapi nanti waktu Elia mau diangkat, dia panggil apa? Bapakku, Bapakku. Gitu. Ini orang yang menuangkan air di tangan Elia. Tapi buat Elisa, ya, ini masalah hati seorang anak. Elisa menganggap Elia itu bapaknya. Meskipun pekerjaannya dia menuangkan air. Karena hanya anak yang akan mendapat warisan. Ya. Kalau ada orang cerita begini, oh, nah,
Saya ini punya pabrik 3, sawah 7 hektar, deposito 3 miliar, itu semua, itu ya. Ya kan? Kalau itu cerita yang dengar anak tetangga, dipikir apa? Pamer kan? Ngapain cerita-cerita, wong kita tidak dapat bagian. Tapi kalau itu diceritakan ke anaknya, supaya anaknya tahu jatah bagian yang jadi haknya. Oh berarti aku punya warisan sebesar ini. Ya nggak, Dev? Bahasa Indonesia. Kamu tukang masak, kamu nih. Ya, jadi apa? Saya kok jadi ke sini ya? Gimana untuk kita bisa menerima? Hati itu penting. Karena semakin kita dekat, kan semakin banyak hal yang kita lihat, gitu ya. Dan itu seringkali membuat orang tidak bisa menerima karena dia kehilangan respect. Saya mau cerita tentang orang yang tentang 3 anak Nuh ya, Sem, Ham, dan Yafet. Gitu. Waktu dia lihat bapaknya mabuk, Ham ya, yang kemudian lihat dan mungkin ketawa-ketawa dan kemudian pergi keluar dan cerita kepada kedua saudaranya. Tapi yang dilakukan Sem dan Yafet itu luar biasa. Mereka memilih untuk berjalan mundur menutupi aurat bapaknya. Dan kemudian Ham mendapat kutukan. Itu hati seorang anak. Yang kedua, bicara tentang Daud. Daud ini luar biasa, dikejar-kejar sama Saul, terus gitu ya. Padahal dia sudah diurapi jadi raja. Mungkin kalau saya akan bilang begini dengan Saul, memangnya cuman kamu yang diurapi jadi raja. Pengurapan itu sudah pindah ke aku, rajanya itu sebenarnya aku. Gitu. Tapi waktu dia dikejar-kejar, Saul dia bilang gini, Tuanku Raja Israel, gitu. Kenapa kok mengejar anjing mati seperti aku? Tidak layak, gitu. Engkau Raja Israel besar, kok mengejar orang yang hina seperti aku. Dan dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Dan saya baca di salah satu catatan kaki, salah satu versi Alkitab. Saya belum temukan referensi pembandingnya, tapi dia bilang begini, waktu Daud melarikan diri itu, Saul sudah kira-kira mencoba membunuh dia 16 kali. Luar biasa ya, 16 kali. Tapi waktu dia dikejar-kejar dan punya kesempatan membunuh, dia tidak lakukan itu. Yang ajaib bahkan sampai di akhir hidup Saul, dia berkata begini, waktu dengar kabar bahwa Saul sudah meninggal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, how the mighty have fallen. Bagaimana orang-orang yang gagah perkasa telah jatuh, telah gugur. Itu Saul dan anak-anaknya. Hati yang seperti ini menyebabkan orang itu bisa mewarisi. Ini bukan bicara tentang pengetahuan, ngerti, hafal semua, bisa menjelaskan lagi, bukan. Ini hati, gitu ya, yang punya hubungan batin. Yang menentukan itu bukan dari pihak bapaknya, tapi dari pihak anaknya. Gitu. Apakah dia menganggap dan menghargai orang itu sebagai bapaknya atau tidak? Kalau dianggap temannya ya tidak dapat warisan. Warisan mana diberikan kepada temannya? Warisan hanya diberikan kepada anak. Gitu. Tidak akan terima warisan. Terima urapan bisa, terima impartasi bisa,
Terima karunia bisa, tapi tidak bisa terima warisan. Karena warisan itu bagian yang paling utama, paling besar gitu. Nah, saya sebenarnya mau ngomong yang lain. Bagaimana supaya menjaga, ini secara praktis ya. Kemarin kita ngalami Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, ada hadirat Tuhan yang kuat, dan itu semua gitu. Tapi nanti kalau kita pulang, kita sendirian, kita dengar omongan orang lagi, kita hadapi kenyataan, mata kita melihat, apa yang kita bisa lakukan? Saya katakan yang pertama itu namanya asosiasi. Asosiasi itu kita kumpulnya sama siapa, gitu ya. Kan ada asosiasi pedagang pasar, yang ngumpul pasti pedagang pasar, gitu. Asosiasi soto Lamongan, tidak mungkin tukang mie ayam ikut asosiasi itu. Asosiasi itu ya orang akan mencari yang sejenis. Coba belajar untuk mendengarkan. Kan sekarang banyak ya di YouTube, itu tidak harus orangnya langsung gitu. Tapi siapa yang percaya betul terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap kuasa Roh Kudus. Kalau kita dengerinnya khotbah orang yang menentang bahasa roh, mempertanyakan karunia-karunia Roh Kudus, karena memang ada yang percaya, itu namanya secara teologis sesasionis, bahwa karunia-karunia Roh Kudus sudah selesai di zaman para rasul. Nah, kalau kita bergaul dengan mereka, ya akan muncul pertanyaan, kebingungan, tanda tanya, dan semuanya gitu. Sedangkan kenyataannya kita masih mengalami itu, gitu ya. Lalu bergaul dengan siapa? Ya bergaul dengan orang yang juga mengalami. Bergaul dengan orang yang juga mempercayai. Gitu loh. Nah, coba buka 1 Samuel 10. 10. Dan selanjutnya. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Ini Saul ini. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu pada yang lain, apa gerangan terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Waktu Saul ngumpul dengan nabi-nabi, ikut kepenuhan dan bernubuat seperti nabi. Gitu. Kalau kita ngumpulnya tidak dengan orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan dan percaya dan memberi ruang buat Roh Kudus bekerja dan karunia-karunianya, itu akan padam lagi. Gitu. Mana paling mudah mempertahankan bara api tetap menyala ketika dia ada di tengah itu, ya kan? Tengah-tengah bara api yang lain, apinya akan berkobar. Gitu. Tapi kalau dia sendirian, tidak harus dekat kalau tidak ada orang lain di sekitar kita. Tapi ada kan di YouTube khotbah-khotbah hamba Tuhan, kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman iman, supranatural, mujizat, penyembahan yang diurapi, di mana kesaksian-kesaksian, di mana kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, banyak hal terjadi. Kalau kita dengarkan itu membangkitkan iman. Sehingga ada yang tanya, siapa bapaknya? Kok jadi kayak gini? Gitu. Kalau bapaknya bukan nabi, masa anaknya nabi? Kalau bapaknya nggak pernah nyembah, masa anaknya nyembah? Kita akan melahirkan yang seperti apa? Gitu. Bapaknya siang malam teriak berdoa, masa anaknya nggak berdoa? Anaknya siapa? Anaknya niru siapa? Itu kan asosiasi sebenarnya. Kita memilih dekat dengan siapa, dan itu akan mempengaruhi hidup kita. Waktu Saul dekat-dekat dengan nabi-nabi, dia jadi punya kenabian di dalam hidupnya. Roh Tuhan turun memenuhi hidupnya. Dia bernubuat seperti nabi-nabi. Dan saya percaya kok, kalau kita merindukan itu, Tuhan akan pertemukan kita dan kirim orang-orang yang seperti itu, yang sejenis, ya kan?
Orang-orang aja namanya oikos itu, satu frekuensi itu. Nah, kalau kita tidak di frekuensi itu, kita tidak akan cari orang yang di frekuensi itu. Kalau kita pengennya keren, kita akan cari orang yang keren. Yang di hati kita akan menentukan dan membawa kita mendekat kepada siapa. Saya mengalami itu, khususnya 4,5 tahun terakhir ini. Tuhan pertemukan dengan orang-orang ajaib, gitu ya. Yang mungkin kalau cari di YouTube, di mana orang tidak tahu, tidak kenal, bukan orang terkenal, bukan pengkhotbah hebat. Saya mengalami bahwa mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi saya gini, ada orang-orang yang terkenal di dunia, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang dihormati oleh surga, itu beda. Yang terkenal di dunia belum tentu dihormati oleh surga. Belum tentu terkenal di surga. Terkenal di surga, dihormati di surga, dan ditakuti di neraka. Minta jenis orang-orang seperti itu untuk dipertemukan dalam kehidupan kita. Nanti akan ketemu. Orang-orang sederhana, usia yang sudah lanjut, tinggal di lereng gunung. Tapi setiap tahun pergi misi ke pulau-pulau yang lain dengan biaya yang dari Tuhan. Bisa. Oma-oma loh, sudah umur 82 tahun loh. Besok akan berangkat ke Sulawesi. 10 hari. Kali berangkat 40 juta. Karena dia membiayai 6 orang yang lain untuk ongkos tiket pulang pergi, sewa mobil, hotel, makan, dan nanti memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Dari mana? Dan bagaimana kami ketemu? Kak Oscar nih harusnya cerita gitu ya waktu itu. Ada aja cara Tuhan mempertemukan. Ada saja cara Tuhan mempertemukan. Hati kita menginginkan apa? Itu nanti yang akan menarik dan membuat Tuhan mempertemukan kita, ya kan? Kalau kita tidak kepingin roh Tuhan, tidak kepingin hadirat Tuhan, tidak menginginkan Dia, ya tidak akan ketemu karena frekuensi kita tidak di situ. Menginginkan aja merindukan dan sengaja mendekat. Gitu. Mendekatnya dari YouTube lah, mulai dari situ. Dengerin dong orang-orang yang terbuka terhadap karunia-karunia dan pekerjaan Roh Kudus. Ini cara paling gampang nih, Pak Adi Sutanto kalau bilang itu. Karismatik itu apa sih? Karismatik itu percaya bahwa yang tertulis dalam Alkitab ini masih bisa kita alami sekarang, hari ini dan di sini. Itu aja, sederhana. Gitu. Kalau dia percaya, oh ini cuma buat Musa, ini cuma buat Gideon, ini cuma buat Yesus, ini cuma buat Petrus, dia tidak akan mengalami. Tarik dan minta ditemukan dengan orang-orang yang masih percaya bahwa yang tertulis di Alkitab ini masih bisa dialami hari ini, di sini, sekarang, buat saya. Itu namanya asosiasi. Kumpulnya sama siapa? Deket-deketnya sama siapa? Ya dia akan jadi seperti itu. Yang kedua, yang namanya impartasi. Impartasi itu pemberian. Dan pemberian di dalam Alkitab itu diberikan lewat penumpangan tangan. Buka dulu. Kisah Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi Simon, ini bukan Simon Petrus, Simon tukang sihir itu, melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan. Gitu. Lanjut, Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus
dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ini pengajaran dasar tentang penumpangan tangan. Penumpangan tangan ini pengajaran dasar, tapi banyak orang tidak tahu. Ngopo, sedikit-sedikit ditumpangin tangan. Ini pengajaran dasar. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kisah Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Penumpangan tangan, pengajaran dasar. Dan itulah salah. Bukan satu-satunya, karena ada manifestasi yang lain tidak terjadi tanpa penumpangan tangan. Tetapi ini ada kasus-kasus di mana ada penumpangan tangan kepada Timotius, kepada yang lain, itu ya, untuk memberikan karunia-karunia rohani. Saya menyodorkan kepala saya kepada berapa belas atau berapa puluh orang dalam 4,5 tahun ini. Nah, belum saya hitung secara pasti. Setiap ada hamba Tuhan, tapi tanya Roh Kudus lah. Terutama kalau dia punya panggilan yang sama, ada bagian-bagian yang kita mau mendapat, ada hal yang tidak bisa dipelajari. Itu yang Pak Adi bilang kepada saya. Bilang begini, Pak Roni, ada hal yang bisa dipelajari, ada yang tidak. Bagian Anda di sini, hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Dan itu hanya bisa lewat impartasi. Pertama kali saya datang ke Sangkakala. Gimana caranya? Tidak diajari. Itu. Ternyata salah satunya lewat penumpangan tangan. Bagaimana bisa memberikan kalau tidak punya? Harus punya. Itu. Punya dari Tuhan. Dan itu bisa dibagikan. Kalau kita punya sesuatu dari Tuhan, akan bisa dibagikan. Jadi, itu yang akan kita lakukan pagi hari ini. Ya. Kami akan berdoa, nanti bergantian. Itu ya. Mungkin kalau Pak Dev dan teman-teman dari Semarang nanti mau pulang, kita bisa berdoa lebih dulu untuk mereka. Supaya ada asosiasi, harus dilakukan sendiri. Harus memilih di hati, harus rindu, harus mau, harus mengusahakan, harus belajar, harus mau mendengarkan, punya kerinduan. Tuhan, aku mau loh, ini yang jadi kerinduanku. Nanti Tuhan akan temukan, Tuhan akan perkenalkan, Tuhan Kudus akan ajari, dia akan tuntun dan bawa ke arah situ. Kedua, impartasi, penumpangan tangan. Dan itu ternyata pemberian karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Itu ya. Dan itu yang akan kita lakukan pagi hari ini. Jadi praktis, itu ya. Saya tidak tambah-tambahi lagi. Supaya kita ngerti bahwa ada hal yang Tuhan akan mau tambahkan di hidup kita. Lagi, dan lagi. Tujuannya bukan supaya, wow, sekarang saya bisa ini ya, lebih terlihat lebih rohani, lebih apa dari yang lain. Bukan. Karena semua yang kita tangkap, bentuk manifestasinya macam-macam ya. Nanti ada yang tertawa, ada yang bisa berguling-guling, ada yang dapat penglihatan dan semuanya. Tapi itu semua pasti punya maksud hidup kita. Entah Tuhan sedang membersihkan, membereskan, mengobati, memulihkan, memberi kekuatan yang baru, kesegaran, macam-macam. Gitu. Bentuk luarnya bisa macam-macam, tapi di dalam Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Itu yang lebih penting. Selain dikerjakan, ada yang juga diperlengkapi. Ya, kemarin saya tanya beberapa, ada yang merasakan seperti dingin, seperti disetrum, seperti panas. Itu Tuhan sedang memberi sesuatu yang sampai terasa di
daging kita. Itu. Ada yang tidak terasa, tapi juga mendapat, gitu ya. Karena ukurannya bukan perasaan, gitu ya. Iman, itu bahwa berumpangan tangan kita mendapat sesuatu dari Roh Kudus. Nanti Roh Kudus juga akan mengajari. Kita minta punya kerinduan. Ini apa toh Tuhan yang aku terima, gitu ya. Kadang diberi penjelasan langsung, kadang tidak. Kadang manifestasinya itu jadinya bisa langsung. Diberi karunia kesembuhan. Besok tumpangi tangan orang langsung sembuh bisa. Ada yang manifestasinya 6 bulan kemudian. Saya ingat satu hamba Tuhan, Heidi Baker. Dia melayani di Mozambik. Saya selalu diberkati kalau baca dan dengar kehidupannya. Karena dia menyelesaikan studi doktor, PhD, Systematic Theology, teologi sistematika di King's College London, gitu ya. Dan setelah itu Tuhan suruh dia ke Mozambik melayani panti asuhan dengan sekitar 60 anak. Gitu. Buat apa coba gelar doktornya di King's College Systematic Theology, melayani panti asuhan di Mozambik. 2 tahun di situ, keadaan berat, suaminya sakit, dia juga sakit. Wah, sudah berat sekali keadaannya. Dia pergi ke Toronto, waktu itu Toronto Blessing, masih tahun 95 atau 96, baru awal-awal kegerakan. Dan kemudian didoakan, luar biasa. Waktu dia didoakan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia tidak bisa jalan, harus dipapah selama 10 hari karena kepenuhan Roh Kudus. Seperti orang mabuk, dipenuhi Roh Kudus. Itu yang saya katakan kemarin, tidak hanya penuh tapi meluap. Itu ya. Jadi yang terjadi itu apa sebenarnya? Tubuh fisiknya tidak mampu menahan bobot kemuliaan yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Gitu. Misalnya, kita cuma biasa angkat beban 20 kilo, 30 kilo. Tiba-tiba dikasih di pundak kita 150 kilo. Roboh enggak? Roboh lah pasti. Nah itu gambarannya. Ada kemuliaan Tuhan yang begitu besar diberikan kepada kita sehingga daging kita tidak mampu menahan. Dan dia mengalami itu 10 hari. Dan dia punya statement begini. Dia kan sekolah teologi sampai doktor ya. 10 tahun saya sekolah teologi, tidak sebanding dengan 10 hari saya dilawat Roh Kudus. Gitu. Nah terus dia dinubuatkan oleh Randy Clark. Bilang begini. Orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, orang tuli akan mendengar, orang mati akan dibangkitkan. Pulang ke Mozambik. Setiap ketemu orang buta, dia tumpangi tangan. Di jalan ketemu, tumpangi tangan. Manapun ketemu. Ada yang melihat enggak? Belum. Tapi dia lakukan terus. Terus. Boleh enggak nanti berdoa lagi untuk Pak Dev dan Pak Yakub? Enggak ada ruginya kan Pak Dev? Ini yang dikatakan oleh Bill Johnson. Dia ngomong gini. Ada hal-hal yang menurut manusia kebodohan. Tapi dari sudut pandang surga, itu terobosan. Ini. Jadi Bill Johnson itu ngalami gini. Dia ngalami mujizat-mujizat kesembuhan dari kanker di gereja dan di kotanya. Dan mereka deklarasi bahwa kanker tidak ada lagi, kanker tidak ada lagi. Tahu yang terjadi? Bapaknya meninggal karena kanker. Dan belum lama ini, belum 1 tahun, istrinya meninggal karena kanker. Lalu, apakah saya merubah, dia bilang, teologi saya, iman saya, pandangan saya tentang Tuhan dan kesembuhan? Tidak. Bukan Tuhan yang salah, Tuhan tetap baik. Iman saya belum nyampe. Apakah Tuhan menghendaki kita kena kanker? Tidak. Yang Tuhan mau itu di bumi seperti di surga. Apakah di surga ada sakit penyakit? Apakah di surga ada kelemahan fisik? Apakah di surga ada kekurangan? Jalannya aja dari emas. Kalau kita masih mengalami kekurangan, kelemahan, sakit, pergumulan, itu bukan karena surga salah. Kita, itu ya, yang dikatakan Pak Adi gini, jangan turunkan kebenaran jadi sama dengan keadaan. Naikkan keadaan kita supaya jadi sama dengan kebenaran. Kebenaran ini apa sih? Bahwa ada kuasa, ada kesembuhan di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Waktu kita belum sembuh, berdoa. Kita berdoa lagi enggak? Kita memperkatakan lagi enggak? Atau kita 1 kali itu aja? Nah, saya mulai menemukan ternyata ada orang-orang yang terus didoakan, terus dideklarasikan gitu. Adi pernah ngalami itu, sakit di kakinya, sekitar 25 tahun, setiap kali dia di mobil nyopir sendirian, dia perkatakan, pergi kok, sakit kulit, sakit, pergi, 25 tahun.
waktu mau mendaftar asuransi di sana, ternyata harus disebutkan semua sakit yang ada. Mau cek kakinya, masih sakit enggak? Ternyata sudah sembuh. Gitu. Tapi itu sampai puluhan tahun. Tapi terus diperkatakan. Apa ruginya buat kita memperkatakan? Bagian-bagian tubuh kita, tumpangi tangan dong. Sakit kepala perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus sakit kepala pergi. Dan perkatakan kebalikannya, kepala ringan, sehat. Itu semua. Badan sakit-sakit, tumpangi tangan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit pergi, kelemahan tubuh pergi, ada kesegaran yang baru. Kenapa kok kita malah mengatakan gini, wah sakit semua nih, tidak karuan rasanya, waduh, udah mau ini. Padahal yang kita katakan itu yang jadi. Ya kan? Semakin kita katakan, waduh, semakin tidak karuan ini, itu, ya semakin tidak karuan. Kenapa kita tidak memperkatakan itu? Dan bukan tanpa dasar, karena ada dasarnya, janji Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilur, sakit penyakit sudah disembuhkan, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu dasarnya, kita memperkatakan. Memang kita harus mulai latihan. Ada bagian-bagian di mana kita sudah menang, menerobos, ada yang belum. Menurut manusia, kekonyolan. Menurut manusia, kebodohan. Tapi surga menghormati itu sebagai terobosan. Itu yang berbeda. Maka kita memilih untuk mendengarkan manusia. Atau memilih untuk mendengarkan surga. Pilihan ada pada kita. Itu ya. Itu.